Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witik Tongdien, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Alaihim, salam sejahtera buat kita semua. Sahabat dan saudara-saudara yang kekasih, dalam webinar ke-11 ini kita akan membahas keputusan akhir daripada peradilan Allah. Sebelum ini saya ingin memberikan pengantar bahwa manusia yang cerdas dengan rasionalitasnya menghadapi juga keterbatasannya, terutama mati, sehingga menimbulkan misteri atau mistik. Dua unsur ini selalu ada dalam diri manusia dan tidak terhindarkan. Demikian juga ketika kita membahas kitab suci tentang Allah yang gaib itu. Maka tidak lepas dua hal itu. Antara kecerdasan rasional dan kecerdasan irasional karena mistik tadi. Malam ini kita akan membahas tentang keputusan akhir peradilan Allah. Seperti yang sudah kita bahas pada awal webinar kita. Maka Alkitab itu mengandung dua sisi. Yang pertama sisi hukum. Karena kita mempertanyakan keadilan Allah. Kasih Allah itu sisi hukum. Yang kedua mengandung sisi sejarah. Ini rasionalnya. Apakah Alkitab bisa dipercaya dan benar? Kita sudah membahas itu dengan bukti-bukti, yaitu kehadiran Israel dan situs-situs sejarah yang ada yang membuktikan bahwa memang ada korelasi, ada hubungan, saling pembuktian antara sejarah rasional, sejarah dunia dengan sejarah yang ditulis Alkitab, terutama untuk menunjukkan gaib atau mistiknya itu kita akan sudah melihat yaitu kebenaran dan pertautan antara nubuat Daniel tentang sejarah Israel dan kerajaan-kerajaan dunia yang bisa dibuktikan bahwa itu benar. Inilah sisi irasional dan rasional yang ketemu. Nah, karena ada dua sisi itu, maka tidak heran kalau orang membaca Alkitab atau membahas Alkitab, itu juga melahirkan dua sisi pandang. Dua sisi rasional dan irasional yang bercampur dalam pikiran manusia. Saudara dan sahabat yang saya cintai, di dalam hal ini ada satu pandangan yang sampai hari ini banyak dipercaya bahwa sebenarnya menurut kitab-kitab suci maka yang kita hadapi sekarang ini adalah pertempuran atau kontroversi antara Allah dan iblis. Tetapi setelah kita webinar 11 kali malam ini, saya melihat bahwa sebenarnya yang terjadi adalah bukan Allah dan iblis. Karena apa pangkatnya iblis, apa kemampuan iblis berani melawan Allah. Dalam Yakub 2 ayat 19 dikatakan, kamu percaya kepada Allah yang satu, baik. Iblis pun percaya, tetapi gemetar. Artinya, kalau saya boleh menyimpulkan kalimat itu,
Iblis bukan lawannya Allah. Jadi selama ini kita percaya bahwa Allah bertemu dengan iblis yang menentukan nasib kita. Saya punya pendapat yang agak beda. Ini adalah pertempuran antara anak Allah dengan iblis. Anak Allah adalah malaikat yang ditetapkan Allah dalam Ibrani 1 ayat 5 untuk memimpin penciptaan bumi dan manusia. Sementara iblis adalah panglima malaikat juga yang kemudian menuduh anak Allah tidak cakap karena manusia cacat bawaan. Jadi Allah dalam hal ini di atas mereka. Allah adalah hakim. Nah, malam ini dengan premis seperti itu saya ingin mengajak kita berdiskusi dengan rasional dan irasional. Jadi dua-duanya kita pakai untuk melihat keadilan dan kasih Allah dalam keputusan akhir. Webinar yang lalu kita sudah melihat bagaimana Yesus disalib, diadili, terbukti tidak bersalah, tidak berdosa dan tidak berdusta, maka majelis memutuskan. Kalau semacam ini kayak model Amerika, juri memberi rekomendasi supaya Yesus dipulihkan. Dipulihkan sebagai apa? Nah, di sini kita akan melihat lebih jelas. Yesus dipulihkan sebagai Tuhan dan Kristus. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Yaitu jabatan yang ditetapkan Allah sejak awal ketika penciptaan bumi dan manusia. Dalam Ibrani 1 ayat 5 dan 6. Nah, dari sini kita bisa melihat makin jelas bahwa Alkitab ini sebagai satu tulisan yang diilhami Allah, kalau agak nakal boleh aja kita dianggap sebagai novel tune, itu adalah pertarungan antara anak Allah yang bertanggung jawab dan memimpin penciptaan bumi dan manusia melawan iblis yang menuduh anak Allah tidak cakap dan menciptakan manusia dengan cacat bawaan. Maka perjuangan anak Allah itu adalah membuktikan atau menjawab tujuan itu tidak benar. Bagaimana caranya? Anak Allah harus bisa membuktikan bahwa manusia bisa dibuktikan menang atas dosa, dipulihkan. Itulah kontroversi yang kita sudah bahas dalam webinar yang lalu, bahwa perjanjian antara anak Allah dan Adam setelah Adam jatuh, yaitu anak Allah akan memelihara dan menjaga manusia yang sudah jatuh, memperbaikinya dan memberi harapan kepada manusia untuk dipulihkan. Tetapi manusia harus belajar dan taat untuk diperbaiki. Manusia yang sudah melanggar hukum, melawan perintah Allah dan harus mati, harus belajar taat. Sebaliknya, apakah bisa manusia tidak bersalah? Secara rasional kita berkata tidak bisa. Apakah Injil salah? Nah, ini irasionalnya di sini. Maka dikatakan dalam Injil, Allah yang mengerti bahwa manusia itu bisa salah, kesalahan itu manusiawi, maka manusia hanya dituntut untuk jujur, mengakui kesalahannya untuk diperbaiki. Inilah Injil. 1 Yohanes 1 ayat 9. Inilah pertempuran teologinya. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka kita akan bisa melihat bahwa yang pertama ketika Adam jatuh, tidak makan buah kehidupan,
tidak punya kelebihan terhadap makhluk bumi yang lain, privilege-nya sudah habis, maka manusia sepenuhnya jatuh di hukum naluri. Di mana makhluk bumi itu harus makan, minum, dan berketurunan untuk menjaga dan melangsungkan kehidupan. Yang kedua, keterbatasan waktu, lahir, berkembang, dan mati. Itu dialektika. Nah, setelah terbukti bahwa manusia sampai zaman Nuh dari keturunan Adam ternyata semua cacat, semua berbuat jahat, maka tuntutannya adalah manusia harus dihukum. Tetapi anak Allah dengan pembelaannya mengatakan memang manusia cacat, tetapi anak Allah sudah menemukan bahwa kecacatan manusia itu bukan karena perbuatan awal, tapi karena ada tipu atau jebakan iblis atau ular. Maka tugas anak Allah memulihkan manusia supaya taat dan memberikan kabar baik. Kalau dia berbuat salah, tidak usah takut. Allah itu baik. Dia harus berani mengakui untuk diperbaiki. Inilah Injil. Terbukti Nuh dan kawan-kawan yang diselamatkan itu pun cacat, berdosa, mati. Nah, sekarang pertanyaan webinar yang lalu, bisakah anak-anak Nuh yang sudah cacat itu menjadi sempurna melahirkan benih perempuan? Sampai hari ini juga banyak orang berpendapat orang tidak bisa jujur. Karena tidak ngerti maksud Alkitab jujur itu apa. Maka tugas anak Allah untuk membela manusia menjadi sangat berat. Adam dan Hawa yang diciptakan awal sempurna saja jatuh. Apalagi Nuh dan keturunannya yang sudah cacat. Disinilah rasional dan irasional bertarung. Nah, kita malam ini akan membahas. Sahabat Kemis yang lalu, sahabat-sahabat, kita sudah membahas. Ternyata Allah menggunakan taktik lain. Dia turun atas izin Allah menjadi manusia. Dia disalib dan mati oleh penolakan sisa Yahudi yang masih egois. Nah, disinilah kita bisa melihat kalau Yesus itu manusia biasa, ya mati ya biar aja. Tidak ada urusannya dengan pengadilan, surga. Tetapi malaikat-malaikat lain yang di surga yang memperhatikan manusia, mengetahui bahwa Yesus itu adalah malaikat perjanjian yang diizinkan turun ke dunia. Maliaki 3 ayat 1. Maka ada protes, bagaimana malaikat perjanjian anak Allah yang bertanggung jawab dan menciptakan bumi dan manusia mati di tangan manusia. Sudah kita buktikan kemarin, akhirnya pengadilan memutuskan anak Allah harus dipulihkan kembali kepada kedudukan semula. Seperti yang dikatakan doa Yesus dalam Yohanes 17, pulihkanlah aku pada kemuliaanku yang ada sebelum bumi dijadikan. Dan iblis dipecat. Maka posisinya sekarang sudah imbang. Iblis terbukti salah, membiarkan orang benar mati sebagai penguasa, dan manusia terbukti cacat bawaan karena zaman Nuh tidak ada yang benar. Maka sekarang tidak berlama-lama lagi Allah memutuskan untuk menetapkan pengadilan akhir. Itu ditulis dalam Yesaya 2 ayat 11. Dikatakan bahwa Allah menetapkan 1 hari untuk mengadili orang fasik dan orang benar. Inilah
yang terjadi di bumi. Maka Allah yang adil memberi kesempatan kepada kedua belah pihak dengan kesempatan dan keadilan. Kedua belah pihak dalam pengadilan akhir itu ada 3 hal. Dalam tiap sidang yang kita lihat di pengadilan, sebelum hakim memutuskan, maka para pihak harus memberikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap dengan keterangannya. Yang kedua, menyerahkan bukti-bukti itu kepada majelis hakim. Yang ketiga, barulah hakim memutuskan berdasarkan hukum dan hati nurani hakim. Inilah yang kita akan bahas malam ini. Kalau Yesus cuma mati dan bangkit untuk dirinya sendiri, itu tidak nyangkut soal manusia. Maka Yesus harus membuktikan ada manusia yang benar-benar bisa dipersembahkan sebagai benih perempuan untuk menjawab tujuan Iblis bahwa dia tidak cacat bawaan. Nah, itu akan diberikan kesempatan waktunya oleh Allah, yaitu pada kedatangan Yesus yang kedua. Itulah yang disebut Yesus panen, menuai benih Ibrahim. Di dalam Daniel dikatakan penuaian ini sangat berat. Maka Yesus bertanya, adakah iman di bumi kalau anak Allah datang kembali ke dunia? Kenapa? Kesusahan besar dalam Daniel ini, kesusahan yang bagaimana? Rasional manusia mengatakan dunia modern jauh lebih tidak susah. Mau ke Jakarta dulu berbulan-bulan, sekarang naik pesawat 1 jam. Bahkan manusia sudah mau rencana piknik ke bulan. Apa yang susah? Sekarang cari makan, pandemi pun bisa cari dengan webinar. Kita malah dengan webinar bisa ketemu dengan dari Amerika sampai ke Indonesia. Apa yang susah? Alkitab secara rasional dan irasional saya sampaikan, yang dimaksud kesusahan besar itu adalah kesusahan bagi orang beriman. Benih-benih Ibrahim yang harus melahirkan benih perempuan. Harus belajar taat pada perintah Allah dan harus jujur terhadap setiap kesalahannya untuk diperbaiki. Ada enggak ini? Kenapa susah? Karena pertama, orang-orang beriman yang sudah mengenal Allah yang satu, Allah Ibrahim atau Yahweh atau Yehova, harus belajar taat pada perintah Allah. Intinya 10 hukum. Ada enggak yang bisa taat? Nah ini diperlukan kejujuran. Sebagai bukti iman, mengasihi Allah segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Mengalahkan ego. Ini pergumulannya Ibrahim. Bagaimana Ibrahim rela menyerahkan anaknya yang dicintainya Ishak, yaitu anak perjanjian, ketika dia harus menyembelih. Kalau secara rasional pasti tidak mau. Tapi karena irasional, seperti katakan cinta, takut, dan percaya, itu irasional. Ibrahim yang sudah merasakan cinta, perlindungan, dan penjagaan, dan kegenapan janji Allah, dia berani menyerahkan anaknya. Nah inilah yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Kalau tidak ada benih Ibrahim seperti itu, ya gagal. Anak Allah berarti tidak berhasil memperbaiki manusia untuk menjadi benih Ibrahim. Apa kesulitannya? 2 Timotius mengatakan, 2 Timotius 3 mengatakan, ketika benih Ibrahim harus belajar taat dan percaya mengasihi Allah,
Dia berada di tengah-tengah dunia yang murtad. Dikatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1:5. Ketahuilah kedatangan anak manusia itu untuk panen harus didahului dengan kemurtatan dan munculnya manusia durhaka. Itu tanduk kecil kuasa binatang keempat dalam Daniel, nubuat Daniel. Berat. Maka begitu beratnya Yesus tidak salah kalau bertanya kepada kita yang mengaku beriman, adakah iman di bumi ini? Di sisi lain, hidup pribadi umat-umat yang beriman yang harus jadi berkat harus menjalankan perintah kedua dalam Markus 12:29-31. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dengan apa? Dengan kejujuran, kesetiaan, keadilan, dan kerendahan hati, mengalahkan egoismemu. Gampang enggak? Enggak gampang. Banyak orang yang percaya itu enggak bisa. Jadi tidak salah kalau Yesus bertanya, adakah iman di bumi? Nah, inilah kedatangan Yesus yang kedua, harus panen. Dan kalau tidak ada panen, selesai. Sudah kalah dia. Nah, kalau ada panen, maka Allah menyediakan waktu, ada jeda 1000 tahun setelah Yesus datang. Itulah persiapan bagi kedua belah pihak. Iblis mempersiapkan bukti, anak Allah mempersiapkan bukti. Di akhir 1000 tahun, anak Allah akan mempersembahkan orang-orang yang dianggap sudah lulus setelah reedukasi. Mereka adalah dalam Wahyu 20 dikatakan orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya dalam kesaksian tentang Kristus dan tentang firman Allah, yang tidak menerima tanda binatang, yang tidak mau menyembah patung binatang itu. Mereka menggenapi Kejadian 3 ayat 15 adalah orang-orang saleh yang mengalahkan bisa ular, egoisme, dan menderita sengsara. Nah, ini akan dipersembahkan, dan di pengadilan itu anak Allah akan mengembalikan kekuasaannya kepada Allah sebagai penguasa. Dengan demikian juga iblis juga demikian. Iblis akan mengembalikan kuasanya, kunci maut kepada Allah yang diterima sejak Nuh jatuh. Dan Allah membuka sidang itu. Allah akan mengadili. Maka pintu maut akan dibuka, orang-orang fasik, orang-orang pemberontak, semua orang dari Adam sampai ke dibangkitkan, dan orang-orang saleh yang sudah dipanen diadu, diperiksa. Nah, saya hanya menceritakan ini kayak novel saja. Tapi kalau saya mau bicara per ayat, saya bisa tunjukkan per ayatnya. Maka setelah diperiksa, maka diputuskan, Allah dalam Alkitab memutuskan bahwa bukti yang disampaikan Yesus benar. Iblis kalah. Ketika iblis kalah, maka iblis menghasut orang fasik itu marah, dan mereka, nah ini teori perang, siji tibeh mati siji mati kabeh. Mereka menyerbu kemah orang-orang saleh supaya semua musnah. Allah melakukan eksekusi, diturunkannya api dari langit. Dimusnahkanlah segala kejahatan termasuk iblis, dilempar dalam api itu sampai musnah. Itu yang dalam Wahyu 21 dikatakan langit pertama dan bumi pertama lewat. Lalu Allah menurunkan kota Allah Yerusalem baru, di mana orang saleh yang menang ditempatkan di situ bersama kemah Allah. Maka terciptalah bumi baru dan langit baru,
di mana Allah tinggal bersama umatnya dan anak Allah akan memimpin semua umat, baik malaikat maupun manusia yang menang menyembah Allah. Terciptalah satu langit baru dan bumi baru. Seperti yang dituliskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 28. Allah dalam semua dan semua dalam Allah. Manunggaling kawula lan Gusti. Inilah harapan orang beriman. Kalau Anda anggap ini cerita, ya betul, ini cerita karena belum terjadi. Tapi mari kita bandingkan, Anda membaca kitab suci apapun itu juga cerita tentang surga. Apapun yang dikatakan kitab suci, agama apapun, itu belum terjadi. Apa benar ada surga? Apa benar ada reinkarnasi? Apa benar ini pertarungan Allah dan manusia? Inilah gunanya diskusi kita malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita bahas sebagai pembahasan, dan Kamis depan kita akan menutup dengan satu bahasan yang sederhana. Gampangkah masuk surga? Anda adalah ahli surga. Saya kira begitu Mas Ari, terima kasih.